Bagi pemula, di video ini kita akan mengulas singkat cara memilih baby ikan cana, pola makan, pengkondisian tank dan air, beberapa potensi yang bisa mengganggu kesehatan ikan cana, hingga treatment bunga dan warna. Simak hingga selesai. Yang pertama, memilih ikan. Dalam hal ini bila Anda memiliki budget Anda dapat membeli ikan yang sudah jadi, tanpa perlu repot atau menguras banyak waktu dalam memprogresnya. Di sisi lain dengan budget terbatas, Anda dapat memulai dari anakan. Apapun pilihan Anda, tentunya kita harus memilih ikan cana yang tepat. Tidak hanya cantik, namun yang terpenting ikan cana dalam keadaan sehat. Ikan cana dapat dikatakan sehat dan normal, jika dilihat dari setidaknya dari dua aspek yaitu morfologi dan tingkah laku. Morfologi ini, meliputi kelengkapan dan kesempurnaan organ, proporsi ukuran organ, warna dasar, dan tidak terlihat adanya abnormalitas pada tubuhnya seperti benjolan, pendarahan dan lain-lain. Namun jika sirip pecah, tentu itu hal yang sangat normal apalagi ikan cana dalam ombyokan. Kemudian dari tingkah laku, ini hal yang cukup penting dan terkadang lepas dari pengamatan kita. Tingkah laku ikan cana yang baik di sini ditunjukkan dengan pernafasan yang teratur, berenang tenang, tidak melakukan flashing atau tidak menggosokkan tubuhnya pada dinding akuarium secara berlebihan, perilaku makan normal, dan produksi lendir tidak berlebih. Ikan cana yang sehat juga akan berenang dengan ritme yang baik, termasuk ritme buka tutup insang atau pengambilan nafas di permukaan air yang teratur. Lantas bagaimana dengan pemilihan pola bar, calon gondrong dan sebagainya? Perlukah memilih bar yang simetris atau sirip yang gondrong? Semua dikembalikan ke selera Anda masing-masing. Yang jelas, ada barang tentu juga ada harga. Jika kita sudah dapat memilih ikan yang baik, hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan adalah pola dan manajemen makan. Mulai dari frekuensi memberi makan hingga porsi makannya. Dalam masa pertumbuhan atau size berkisar di bawah 15 cm, Anda dapat memberikan makan ikan cana maru 2 atau 3 kali setiap harinya. Biasanya ketika ukuran ikan cana sudah mencapai 20 cm, pemberian pakan mulai sedikit dikontrol. Semisal dengan frekuensi cukup 1 atau 2 kali sehari, dengan porsi 80% kenyang. Caranya dengan mengecek perut ikan agar tidak terlalu membuncit. Bahkan beberapa kiper mulai mempuasakan ikannya. Periode puasa ini dipercaya baik untuk organ pencernaan ikan. Hal ini dianggap dapat membuat ikan cana lebih sehat, dan dapat menghindari pertumbuhan bakteri internal dan sembelit yang mungkin menyebabkan kembung. Selain itu postur tubuh ikan yang lebih ramping dianggap jauh lebih baik dibanding ikan cana yang gemuk. Untuk jenis makanan ikan cana, Anda dapat memilih makanan alami atau hidup, makanan beku seperti cacing, potongan ikan, ataupun pelet. Namun, jangan memberikan ikan cana ini dengan makanan berupa daging sapi atau daging ayam. Dikutip dari Aqua Info, sangat disarankan agar kiper menghindari pemberian pakan ikan cana dengan daging ayam atau sapi. Hal ini dikarenakan beberapa lipid dari daging ayam atau sapi tersebut tidak dapat dimetabolisme dengan baik oleh pencernaan ikan cana, sehingga bila dilakukan dalam jangka panjang tentunya beresiko menyebabkan timbunan lemak berlebih bahkan degenerasi organ. Untuk treatment atau pemeliharaan ikan cana sendiri sebetulnya cukup simpel. Hanya saja yang perlu Anda sadari, ikan cana seperti maru adalah jenis ikan predator di mana cana maru mempunyai tingkat agresif yang tergolong tinggi. Tingkat agresivitas ini akan meningkat saat ikan telah tumbuh dewasa secara seksual. Selain keagresifannya, ikan cana ini juga memiliki skill meloncat atau skill kabur tingkat tinggi. Ikan jenis cana sangat terkenal sebagai ikan yang pintar melarikan diri. Jadi sebaiknya akuarium Anda diberikan tutup yang cukup rapat agar ikan tidak melompat keluar akuarium. Namun, perhatikan juga jika ikan cana tetap harus menghirup udara langsung di atas permukaan air. Pastikan Anda memberikan celah udara antara penutup akuarium dengan permukaan air. Secara umum, cana mempunyai organ suprabrankial yang memungkinkannya untuk melakukan hal itu. Lantas bagaimana dengan air? Untuk cana maru, tentunya kita ketahui jika ikan ini adalah ikan lokal, yang artinya kita tak perlu banyak usaha untuk merekondisi atau mengadaptasi ikan ini meski tentunya ada beberapa parameter air yang penting untuk Anda perhatikan. Pemeliharaan cana maru di dalam akuarium harus memperhatikan suhu air. Anda bisa mengatur suhunya sekitar 24-28 derajat Celcius. Namun waspada jika Anda mentreatment ikan cana di outdoor karena tidak menutup kemungkinan udara yang panas dapat membuat ikan cana justru mati.
Sementara di habitat aslinya, cana maru hidup dalam air gambut dengan pH cukup rendah. Namun di balik itu semua, hal yang paling penting yang harus dijaga adalah kestabilan parameter air. Cana maru sendiri adalah ikan yang cukup mudah beradaptasi. Selain itu Anda juga dapat memilih opsi pada akuarium untuk menggunakan sistem filterisasi. Sistem filtrasi dibutuhkan supaya parameter air tetap terjaga baik karena sisa makanan dan kotoran ikan ini dapat merusak air dengan cepat. Meski tidak menggunakan sistem pompa, setidaknya Anda dapat menambahkan tanaman air sebagai sistem filtrasi natural untuk menjaga kualitas air dalam akuarium. Walaupun sebagian besar spesies cana bisa mentolerir berbagai kondisi air, bukan berarti cana Anda akan baik-baik saja jika dibiarkan terlalu lama dalam kondisi air yang buruk. Dalam lingkungan yang tidak menunjang kesehatan, pasti ikan cana akan lebih rentan terkena penyakit dan performanya yang mungkin tidak akan maksimal ketika sudah dewasa. Sementara untuk pergantian air, banyak penghobi pemula sering melakukan kesalahan di sini, yakni melakukan perubahan air secara besar-besaran. Penggantian air yang disarankan dilakukan sebanyak 15 hingga 30% dalam seminggu. Sebagian kiper mengganti air jika ikan menunjukkan gelagat malas berenang, nafsu makan turun dan lain sebagainya. Berikutnya waspadai stres pada ikan cana Anda. Tingkah laku awal ikan terkena stres antara lain ikan menjadi malas bergerak, sirip menguncup, nafsu makan turun, meloncat, lemas hingga timbulnya penyakit. Stres dapat terjadi semisal bahan beracun dalam air, termasuk juga fluktuasi suhu, pH, plankton dan gangguan lainnya semisal getaran, goyangan, dan polutan lain. Dampak stres pada ikan cana tidak mengenal umur dan waktu. Stres menimbulkan dampak kronis dan terjadi penurunan fungsi dan proses metabolisme. Misalnya pertumbuhan cana melambat, terjadi deformitas tulang seperti bengkok hingga penyakit seperti cloud eye dan lain sebagainya. Perhatikan juga potensi infeksi oleh mikroba. Mikroba yang sering menyebabkan gangguan dan kematian ikan cana adalah golongan protozoa, jamur, cacing parasit, bakteri dan virus. Ikan seperti cana maru memiliki sistem pertahanan tubuh yang sangat sederhana sebagai upaya mengusir dan mempertahankan diri dari infeksi. Bentuk pertahanan tersebut adalah dengan memproduksi lendir. Lendir secara fisik dapat melepaskan parasit yang menempel pada tubuh ikan. Lendir juga memiliki lisozim yang dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme. Jadi, produksi lendir berlebih sering digunakan sebagai indikator awal status kesehatan ikan. Apabila lendir diproduksi berlebih, ikan cana Anda diduga terserang ektoparasit protozoa atau karena adanya bahan toksik atau polutan lainnya pada airnya. Tanda klinis lebih lanjut dari infeksi parasit adalah adanya parasit yang menempel pada organ tubuh atau adanya bercak merah pada permukaan kulit. Virus dan bakteri pada umumnya merusak organ dalam jaringan daging, kulit dan sirip ikan. Tanda klinis eksternal terserang bakteri dan virus dapat berupa kulit melepuh, insang berwarna putih atau hitam, terdapat luka borok, hingga bercak kemerahan. Jadi tak ada salahnya jika di rumah Anda menyiapkan obat seperti akriflavin, garam ikan, dan ramuan sejuta umat yaitu daun ketapang. Berbicara mengenai bunga tentu saja ini hal yang sangat sulit. Hingga saat ini belum satu orang pun yang tahu cara mentreatment bunga dengan pasti. Semua kiper hanya mencoba dan menduga-duga saja. Jadi saran kami, pelihara ikan Anda sesehat mungkin, hindari stres semaksimal mungkin. Dengan begitu ikan akan menunjukkan performa bunganya yang paling optimal. Berikutnya mengenai warna. Pada dasarnya treatment warna tidak sesulit mentreatment bunga. Cukup beri pakan dengan kandungan astaxanthin yang tinggi, baik dari sumber yang alami seperti krustasea ataupun astaxanthin sintetik yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di toko online. Bagaimana cara memilih pakan udang yang baik untuk cana maru? Dan bagaimana cara menggunakan astaxanthin sintetis? Kami sudah mengulasnya di video sebelumnya.